Dari hubungan Gojo itu kita bisa melihat memprediksi seperti apa bentuk bilahnya. Nah, bentuk hubungan Gojo ini penting karena bilah dalam keadaan disarungkan, kita cuma bisa lihat hubungan Gojonya. Nah, wis kepepet di zaman biyen itu ya pernah beberapa kasus itu mau diberikan keris itu tapi tidak boleh dilolos. Jadi ada beberapa keris cipuan siji mung ora itu dilolos. Nah, wis piye dilolos. Ya cuma bisa melihat Gojonya. Ya kalau punya pemahaman tentang hubungan Gojo bisa menilai keris sing apik sing kaya apa. Jadi bentuk gajah ini harus ikelalis. Ikelalis yang sepuh ini biasanya ujungnya berhenti di pertengahan gandhi. Ini agak maju sedikit. Tapi untuk nem-neman biasanya antara dalam mereka yang pindah dengan pembukaan yang nggak pengalih wonten materi saking tim khusus mungkin yang nggak pengigo mungkin wonten tanya jawab ingkang kaping kawan wonten mirsani buung sudah ini kurang keputusan apa ini? Macam penutup pak ya di antara kali jadi materi postal pembangunan saya serahkan kepada tim khusus. Cukup dulu bapak-bapak tinggalin nonton mbak cuma mbak oh iya matur sembah dulu matur kanjeng seperti ningrat ingkang sampun kersa nampi saresehan dan sembah dulu ngecek kusuman negara ingkang kersa alias Bapak Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai mawon nggih mangke dinten menika mila badhe ngrembak bab merisani duwung. Merisani duwung niku apa sing diperisani? Kanthi duwungipun. Menawi priyantun Jawi kacarios menawi mendhet calon garwa nika ingkang dados patokan nika bebet bobot. Nah nika ingkang langkung kono mangke ngonceki Kanjeng Kusumanegara. Menawi cara Islam kacarios perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Itu Pak Ustaz salin yang tidak nikah keturunan, lajeng kecantikanipun, lajeng hartanipun, terakhir nikah imannya atau kesolehannya. Ada dukung nikah pun kudut amargi menapa. Nah kalau kita menurut cara pilihan sebab wanita dinikahi misalnya keturunan, nah, mungkin keris dibeli karena asal usulnya. Nah, itu kan bisa. Wah mereka saking Kanjeng Pangeran sinten, nah, wujudnya kaya apa, pokoknya saking Kanjeng Pangeran kok pun budut. Nah, jadi sakit karena kecantikan, misalnya kecantikan itu ya, wah kerisnya apik, ayu gitu. Itu karena harta. Wah ini kerisnya kita bateni sesuk tak dol meneh. Iso nambah bati ya. Dibeli buat modal dagang. Lalu terakhir solehah itu, wah ini keris ketoknya berbuah. Beli buat mengharapkan tuahnya. Lalu yang baik yang mana dari keempat hal itu? Ya semuanya baik. Kalau bisa ya semuanya gitu ya. Ya wisayu dari asal usulnya ya rupanya cantik, didol paling larang, disimpan kurang api. Tapi untuk hal-hal yang non fisik itu memang sulit sekali untuk dapat kita telaah secara langsung ya, secara harfiah itu memang sulit. Jadi hal-hal yang dapat kita rembuk itu ada sesuatu yang sama-sama bisa dilihat oleh kita. Jadi semua orang bisa melihat. Kalau melihat, oh ini isinya apa misalnya Kakung, Yai Putri ya yang lihat ya yang ngomong gitu. Yang mendengarkan itu ya mungkin setuju, mungkin lihatnya beda. Wah ini kok isinya macan. Lah kok beda, aku lihat tuh Putri kok macan, kok Putri macan. Kamu jadi padu gitu. Bagaimana membuktikannya ya harus cari wasit. Wasitnya bilang wah isinya monyet. Malah tambah ruwet. Orang dari Lampung malah ruwet. Nah,
Karena itu apa hal-hal yang bisa kita rembuk itu yang kasat mata saja. Gitu. Lalu tujuan merisani durung itu apa? Gitu. Ya seperti tadi kalau misalnya wanita itu pertama untuk menilai keris ini kualitasnya seperti apa. Kedua mengapresiasi, memberikan apresiasi penghormatan kepada empu atas karya-karyanya. Ketiga ya untuk kita sendiri menikmati, maka kita bisa menikmati keris itu atau tidak, atau keris itu layak dinikmati atau tidak. Karena seperti ya makanan juga kan ada yang enak, ada yang enggak. Keris yang nyuwun sewu ya memang ada yang sing rada sepet gitu ya ada. Yang bagus ya ada. Lalu terakhir mungkin kalau kita berminat ya untuk cocok atau tidak dengan diri kita sendiri. Kira-kira itu. Lalu hal-hal yang perlu dinilai itu apa? Secara garis besar hal yang perlu dinilai itu fisik dan non fisik. Yang fisik itu apa? Artinya yang dapat kita lihat. Yang dapat kita lihat itu terdiri dari kalau keris adalah materinya atau bahan bakunya, kemudian pengerjaannya, pembuatannya. Untuk materi atau bahan baku besi itu sudah sering bahas bab biji, jadi nanti kita tidak terlalu mendalami malam ini. Lalu yang sedikit belum dibahas itu masalah garap. Garap itu nanti ada banyak gaya. Garap rician, garap bentuk keris itu gaya. Suatu kumpulan gaya itu lalu disebut nama tangguh istilahnya. Tangguh A itu ABCD ciri-cirinya ABCD EE. Orang Eropa itu ciri-cirinya matanya biru, rambut pirang, putih, hidung mancip gitu kan. Bibirnya agak tipis. Nah, itu orang Eropa seperti itu. Orang Cina matanya sipit, hidungnya yang nggak terlalu lancip, rambutnya hitam. Orang Afrika kulitnya hitam, matanya hitam, bibir tebal, hidungnya nggak lancip, agak besar. Ketika ketemu ciri-ciri kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya kok pirang, nah, bingung. Orang endi ya? Oh, bel dicat gitu. Sama keris juga seperti itu. Ada keris yang gayanya masuk semua set sehingga menjadi suatu tangguh, misalnya tangguh Mataram, nah, itu disebut tangguh lempok. Tapi ketika ciri-cirinya campur aduk, nah itu tidak dapat kita ketahui ya. Kalau misalnya kucing itu ya 11-teran gitu ya, udah modelnya campur-campur. Wong Jawa kok mripate ijo. Nah, wong Jawa mripate ijo. Tadi ini temen rambutnya kok pirang, wah ini sendi. Sebagai ciri-cirinya ada satu yang menyimpang. Keris juga demikian. Ya. Jadi ada empu-empu yang ketat mengikuti pakem gitu ya. Ciri-cirinya ada empu yang mungkin karena kurangnya pengetahuan itu ciri-cirinya tidak terlalu jelas, ya, campur aduk. Gitu. Jadi kalau dalam pemilihan keris memang yang biasanya dicari yang tangguhnya itu cukup jelas. Nah itu ditakoni Mang Suli. Dari sekumpulan ciri garap itu sebenarnya nanti kita akan mendapatkan suatu kesan. Kesan itu maksudnya ya seperti orang lah. Mas Victor itu tinggi besar itu, wah gagah, kesannya gagah gitu. Kalau saya kurus ceking kempang kok ringkih, ya itu kan merupakan suatu kesan yang didapat. Orangnya kelihatannya galak gitu, koyok gali, atau oh ini ramah gitu kan. Itu juga dalam penilaian keris harus kita asah kemampuan untuk menilai karakter keris seperti itu. Jadi suatu garap keris yang seperti ini menimbulkan suatu pesan bagaimana itu bisa untuk apa langkah selanjutnya untuk ke yang non fisik. Itu biasanya dalam keris disebut masikutan atau buoyo, bisa juga disebut seperti itu. Jadi bisa kita kerisani. Nah, secara fisik itu keris itu kan ada beberapa rician yang mudah-mudahan itu hafal rician. Mudah-mudahan udah hafal ya, karena nanti kita akan membahas dengan apa istilah-istilah perkerisan. Jadi untuk menilai rician itu kalau Pak Jeno Arumbrojo almarhum menyebut ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu wujud dan wangun.
Wujud itu maksudnya wujud perincian. Jadi tiap rincian wujud sekar. Misalnya rincian sekar kacang, wujudnya itu seperti apa sekar kacangnya, baik atau enggak. Lalu kalau wangun itu harmoni. Wangun enggak. Ini sekar kacangnya terlalu besar atau kekecilan. Kemudian dibandingkan dengan tikel alis, dibandingkan dengan apa belumbangan, dibandingkan dengan gandik, itu wangun atau enggak. Jadi di situ harmoninya. Ya. Ukuran dari sekar kacang bentuknya itu harus membentuk suatu harmoni. Kemudian juga ada simetri. Simetri itu bolak-balik sama enggak, karena ada dua sisi depan, sisi belakang. Misalnya membuat tikel alis yang satu agak bengkok begini, kalau dibalik kok jadi lurus, nah itu kan enggak simetri. Harusnya bolak-balik sama, idealnya demikian. Kemudian juga garapnya itu ya wujudnya jelas atau enggak dan lain-lain sebagainya. Jadi kita risani karena tiap tangguh itu punya gaya ciri masing-masing. Ada yang memang tajam, ada yang ketul, ada yang jelas, ada yang samar-samar untuk bentuk rinciannya. Nah, misalnya ini Pu Suparman dari Surakarta ini kalau menilai tangguh keris itu menggunakan 13 ciri. Kalau di Panangguinduwung nanti lebih banyak lagi. Ada teman yang menggunakan ciri itu untuk keris PB sampai 60 katanya ya. Nah, nanti saya tidak akan menghitung berapa banyak cirinya, nanti dihitung sendiri. Karena saya nggak pernah hitung ciri-ciri. Ini misalnya ini dari Ibu Suparman ya, beliau membuat 13 ciri-ciri. Ciri-ciri yang disebutkan itu pertama tanting. Tanting itu tandingan, ringan, sedang, berat, bandul. Lalu kemudian besi, ya ini bahan besinya, apakah besinya kasar, besinya halus, besinya nyerat. Kemudian pamor, kalau pamor di sini tampilan dengan uletan pamornya. Uletan pamornya agak lembut, pamornya kelam, pamornya mubiar, tebal-tebal atau tipis seperti itu. Kemudian baja, ini baru 4 ya, baja itu sedang, banyak, sepuannya keras atau enggak. 5 pawaan, pawaan ini potongan secara keseluruhan, gagah, bidekso atau apa lagi ini, sembodo. Kemudian ada pawaan panjang, corok, ini juga ada. Kemudian gonjo, gonjo ini banyak ya, nyecak nyander, kemudian janggengnya apakah datar, apakah mulu, gulu meletnya seperti apa, nanti ya harus kita ketahui ciri-cirinya. Kemudian gandhi, mas ketahuan ini, pejetan, kemudian sogokan, odo-odo, ruingan, peluk-pelukan, kemudian wadidang. Itu 13. Nah, monggo prayogi ingkang anu anto dukung pun beto dukungipun piyambak-piyambak mawon. Di Romo, Monggo Mas Yun, diambil aja. iya. Kita lihat punyanya masing-masing kerisnya. Wah, ini monggo. Kendin lo niki aja sama mawon. Ada tapi tulisan Dukung ini pun kesesok, meskipun nggih pelan-pelan nggih. Lolos, sebelum dilolos kita lihat dulu wuwungan gonjo. Gonjo seperti kita ketahui ada kepala, ada gulu, ada perut, ada ini spitron, lalu ada buntut. Ada yang pulau kalau rokan Itu tetap ono silahe. Oh, ada gitu. Omongan lune kok. Bentuknya kok ono sing nganggo kuning, ono sing ora. Nah, kalau sirah cecak, kepala dulu ya. Kepala ini juga ada subbagiannya. Cocor, cocor itu ujungnya. Yo cangkem cocor ini. Kemudian pipinya. Nah, ini pipi. Lalu ya ini bawahnya pipi ada gulu. Gulu melet, gulu ada yang panjang, ada yang pendek. Cocor itu ada yang lancip, ada yang buang. Pipi itu ada yang embung, ada yang datar lurus ya. Lalu panjangnya ada yang panjang, ada yang pendek. Itu harus diperhatikan. Gulu juga, gulu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang keker. Keker itu tingkat tebal, ada yang tipis. Lalu petengan, perut juga ada yang
bleduk, ada yang tipis kempot. Kemudian ini sebitron. Sebitron ini ada yang bangkek. Bangkek itu pembentuk pinggang, langsing gitu ya, melengkung. Kemudian ada yang datar, lurus, bembeng istilahnya. Ya. Bembeng. Kemudian buntut. Nah, buntut urang ini ada yang papak, pak datar, ada yang bueng, ada yang lancip. Nanti masing-masing ciri tangguh punya set masing-masing ya. Kalau keris punya sekar kacang atau keris loop, biasanya sirah cecaknya itu relatif panjang dan juga cocornya itu agak runcing bila dibanding keris sejenis di tangguh yang sama gitu ya, yang polos misalnya. Itu panjang itu berarti nggak rosok kan itu Mas? Lah, ya ini tuh Sakit ningali panjang pendek niku terus pundi ya. Itu loh. Biasa di patan panjang diarani cendek niku sepiro. Ah kayak gini ini kecil pendek. Ah sing sedengan itu pinten. Nah, dalam pencatatan tangguh itu memang tidak disebutkan mana yang jadi standar. Tapi kalau dicurigai bagi standar itu keris Mataram. Nah, ini keris Mataram. Kira-kira yang sedang itu ya sebesar ini, nanti bisa diputar dilihat ya. Rasa dicatat. Nilai tengah itu Mataram. Ya. Jadi keris yang lain itu dinilai terhadap keris Mataram. Apakah dia lebih panjang ataukah dia lebih pendek? Misalnya untuk bulunya, untuk sirah cecaknya. Bulunya juga demikian. Kalau Pajajaran itu kan panjang. Dalam Mataram itu ya sedang, semua sedang, nilai normal, nilai tengah itu seperti ini. Mataram untuk wah, mau cobain yo ya. Nah, kalau seperti ini bembeng karena kurang melengkung gitu. Itu hubungan gonjo. Kemudian penampang gonjo ini juga penting diperhatikan. Penampang ini tasnya ada yang bentuknya rata, flat, ada yang cembung. Nah, ya melentung. Cembung itu disebut juga batok mengkurep. Kalau orang Solo bilang mulu. Lalu ada istilah lagi speed rotan. Nah, seperti rotan menjadi di Sigar itu kan ya lingkaran, setengah lingkaran gitu kan. Nah, itu sebenarnya bentuk gajah yang agak cembung. Biasanya keris-keris yang mulu itu keris-keris Pajajaran. Mulu itu sering tembung seperti bulu kan? Ya, seperti bulu kan. Keris-keris Pajajaran, keris-keris Tuban yang tua itu mulu. Kemudian untuk keris Mataram ya sudah flat. Keris Bali bu, terus macam itu. Keris Bali ben gede. Mudah terlihat. Oke, tur ya nggo batan-batan. Ah, monggo kagungan dulu saged pun lolos. Kemudian masih di gonjo. Selain hubungan, untuk penampang gonjo ini juga perlu diperhatikan. Maksudnya tebal tipisnya ya, nama tebal tipisnya. Lalu tungkaan, ini ada pakai tungkaan atau enggak. Lalu membatnya gonjo, membatnya itu melengkungnya gonjo. Ada yang datar saja, ada yang melengkung. Kemudian juga greneng ini nanti ada yang melandai, ada yang terjal. Oh enggak apa. Juga harus diingat bahwa pembuatan gonjo ini selaras dengan pembuatan bilah. Artinya ketika dikikir dibuat itu gajah dipasang dulu, baru dilaras sehingga garis dan ini namanya tampingan gitu. Batasnya gelumbangan ini tampingan dengan batas pipi ini satu garis. Ya akan selalu satu garis. Kemudian juga gonjo ini akan selalu menutup sekar kacang kalau dia ada sekar kacang, karena kalau gonjonya lebih pendek dari yang di atasnya nanti ketika dicingke nggak bisa nutup. Nah, ya, jadi harus ini
bisa buat patokan untuk melihat apakah kacang itu masih aslinya atau tidak. Kalau aslinya gonjo itu biasanya dari tampingannya nanti bisa dilihat masih lurus atau enggak. Kemudian tebal tipisnya, wangunnya itu seperti apa, bisa kita lihat apakah gonjonya sudah ganti atau belum. Nah, habis mumet ya dicopot, dilihat lubang pesinya itu leng-lengannya masih baik, leng-lengan. Kemudian berikutnya, rincian berikutnya setelah gonjo adalah belumbangan. Belumbangan ini belumbangan. Kalau Mataram bentuknya itu relatif kotak, bujur sangkar maksudnya. Jadi antara tinggi dengan panjangnya ini, lebarnya ini relatif hampir sama. Kemudian juga perlu disadari bahwa lebar belumbangan ini akan sesuai dengan lebar gulu melet. Gulu melet. Jadi ketika gulunya panjang, otomatis belumbangan itu pasti lebar. Kemudian membatnya gonjo ini juga ngeruingnya. Kalau dia ngeruing, otomatis di atasnya tipis. Ya. Karena kalau di sini ngeruing, di sini tebal, ya nggak nutup itu tadi. Karena buatnya juga dilaras, larasnya seret ke atas ini, jadi masih berhubungan. Sebenarnya dari hubungan gonjo itu kita bisa melihat memprediksi seperti apa bentuk bilahnya. Nah, bentuk hubungan gonjo ini penting karena bilah dalam keadaan disarungkan, kita cuma bisa lihat hubungan gonjonya. Nah, wis kepepet di zaman biyen itu ya pernah beberapa kasus itu mau diberikan keris itu tapi tidak boleh dilolos. Jadi ada beberapa keris nyoh cukupan siji mung ora entuk dilolos. Nah, wis piye dilolos. Ya cuma bisa melihat gonjonya. Ya kalau punya pemahaman tentang hubungan gonjo bisa menilai keris sing apik sing kaya apa. Jadi bentuk gajah ini harus cukup mengesankan, cukup rapi, cukup bagus gitu ya. Mudah-mudahan kalau gonjonya bagus, bentuknya, bilahnya juga baik. Dengan catatan nek ora nek ora ganteng. Ayo muga-muga semua ya muga-muga kan cuma prediksi sifatnya. Ayo keblondro niku nek ganteng. Karena ono Mas Muji to. Monggo saya. Karena Mas Muji. Saya potong ngendikane boleh nganu sewaktu-waktu. Dulu era akhir 80-an menika beberapa kasus itu orang ini menjual gonjo. Iya, dumugi sepriki niku. Wah, gonjo iso payu nggih Mas Muji. Gonjo apik. Nah, nggih. Apa mrene nek ngaten iki payu niki gonjo tok. Oh, iya, berarti kan seperti itu gitu loh. Lah, nggih. Malah itu saya ke Bandung karo barang. Ditinggal. Nggih. Jadi gonjo yang baik itu penting dalam sebuah penilaian sebuah keris. Selanjutnya dari belumbangan. Ini apa yang kita lihat? Belumbangan itu ya belumbangan dalam atau dangkal biasanya. Kedalamannya harus cukup. Kemudian tampingan ini tepinya. Tepinya ya rapi, harus rapi. Ya, jelas. Ya ini tergantung tangguh. Kalau tangguhnya Pajajaran kadang-kadang cuma anu aja bentuk, tidak terlalu jelas. Ya. Tapi kalau untuk keris Mataram ya dan selanjutnya harus jelas, ya, tajam. Ya. Kemudian sudutnya ini ya kalau sini tajam ya di sini juga harus tajam. Ya. Lalu kalau misalnya dia tidak memiliki sogokan, nah ini wangunnya hilangnya belumbangan itu ya harus wangun. Ya. Memang setiap penambahan rician itu akan menimbulkan problem problem harmoni gitu. Wangunnya piye. Jadi ini kalau tidak ada sogokan ini kan, nah di sini tampingannya yo tajam, sini sudutnya juga tajam, lalu dari sini menghilangnya itu secara pelan-pelan menghilang secara ya wangun ya. Setiap empu nanti harus memiliki solusi terhadap problem ini. Untuk menghilangnya ini kan ada problem. Piye wangunnya piye.
itu harus dipikirkan menghilangnya seperti apa yang baik. Yang baik itu ya harus membuatnya detail memang. Nah, itu misalnya. Wah, ini siapa lagi? Lumayan. Nah, betul. Lumayan. Oh, kayak kondisi biasa. Sisi tajam. Tajam ketemu ganding. Sekarang baju. Cukup tajam. Kemudian ini garisnya ada garis di sini set. Ya seperti ini Bu Godong buatnya seperti ini. Ada yang membuat ini di sininya ada sedikit di kalau contohnya ya dia kerisnya sing koyok ngomong. Itu banyak sekali memang detailnya ya, dan kita harus mengapresiasi gitu. Nah, kalau ini garisnya Bu Godong membuat dari sini tampingan ke gelumbangan ini tidak tajam, maksudnya tidak dibuat 90 derajat tapi dia mendatar gitu ya, melandai. ya melandai. No membuat dia tajam tak sampai dasar ke sana. Artikel alis, setelah artikel alis ini naik ke atas juga nanti problem lagi, sama seperti gelumbangan, hilangnya bagaimana menghilang. Kalau diteruskan dia menjadi keruingan namanya ke atas seperti ini. Terus Bali diteruskan ya sampai sini kira-kira masih artikel alis, tapi kalau udah ke atas, sepertiga ke atas dia namanya jadi keruingan, padahal ini ya lurus saja ditambahi. Keruingan juga nanti problematik berhentinya, sama aja berhentinya di mana, seperti apa cara dia menghentikan keruingan itu. Ya nggak mungkin dia bablas terus sampai ya kan. Kalau keris Bali dia membuat berhentinya seperti ini ya, dibuat setengah lingkaran ujungnya. Ada yang membuat seperti sogokan, berhentinya itu melancip ke kiri kanan atau ke tengah. Itu bisa dibuat. Ada juga yang menghilangnya itu nggak pakai pekaan gini, nggak dibuat batas tapi Tiba-tiba hilang. ya perlahan-lahan gradasi menghilang. Setelah itu adalah ya ini yang polos dulu ya. Lalu kita membuat apa ini namanya, serawean yang baik. Ini garisnya mengikuti wadidang ini ya. Jadi wadidang itu kan melebar gini. Ini juga sebaiknya buat keruingan ya melebar juga mengikuti keserasian ini ya, jadi nggak lurus ke bawah gitu ya. Seperti ini juga. Kemudian setelah serawean kita bahas sokoan. Sokoan ini ada sama seperti tadi, kita harus perhatikan tepi-tepinya, janurnya ini bisa tajam, bisa tumpul, bisa nyodo gitu ya, seperti sado atau tajam sampai puyuhan. Lalu bentuk puyuhan ini seperti apa? Ini bentuk puyuhan ini macam-macam, ada yang nyocok dandang, ada yang semuanya harus diperhatikan. Nah, kalau Bu Godong ini masih kurang anunya, bangun untuk di pucukannya, cucuknya sokokan. Ya mungkin gayanya kayak gini ya terserah. Ya itu selera empu, nanti apakah selera empu sesuai dengan selera pelanggan. Tuh, silakan dimulai. Yang penting kita tahu ada beberapa macam bentuknya. Ini puyuhan seperti ini. Sokokannya ada juga yang seperti punyanya Pak Iqbal, keris Bali. Sama-sama keris Bali. Ini lebih tajam lagi untuk sokokannya, nanti bisa dilihat. Lalu di bawahnya ini, bawah sokokan belakang ini juga sama seperti keruingan,
ya yang wangun itu dibuat membesar begini ya. Karena ada yang kalau kurang garap itu ya dibuat lurus aja bisa. Nanti dilihat ya Bu Krisya Onora kayak mana. Kemudian juga ini apa namanya bawang sebungkul ya harus naik. Masalah sogoannya ini ada yang dibuat ngendil. Ngendil itu ngerong apa ya istilahnya? Ngerong ke dalam. Jadi di sini tepinya dia cekung ke dalam. Ya, jadi masuk ke dalam ini ke bawah itu agak masuk sedikit jongkok dalam terlalu banget ya. Tapi dari tepi ini rongganya itu masuk ke belakang dalam jadi ngendil ya, jadi luas permukaan luas bukaan atasnya dengan bawahnya itu lebih lebar bawahnya jadi seperti ngendil. Nah membuat sogoan itu disusuk dari belakang ya sebelum pasang gonjo, sama seperti membuat lumbangan ini sebelum pasang gonjo. Kemudian pertemuan dari lumbangan dengan sogoan depan ini yang baik, dia biasanya di sininya agak cendil sedikit. Misalnya tulis Mataram. Mataram adalah kunci. Nah, sini agak tebal sedikit, sini melandai. Nah, ini bisa dilihat bersama-sama. Ini biar yang nanti. Ini juga agak, nah itu tadi yang dikatakan ngedil untuk sogoannya seperti ini. Di dalam sehingga terkesan dalam sogoannya. Untuk pikel alis yang sepuh ini biasanya ujungnya berhenti di pertengahan gandhi. Ini agak maju sedikit. Tapi untuk nem-neman biasanya diluruskan tampingan. Dilurus tampingan. Bila pakai apa? Sogoan biasanya seperti ini. Nah ini dibuat lurus dengan tampingan dia. Biasanya keris-keris yang lurus dengan tampingan ini agak mudah angguknya. Ini mulai Amangkurat, Kartosuro ke belakang. Untuk keris-keris yang sepuh biasanya melocok gandin. Ya. Mataram itu dijadikan standar karena setelah Mataram memang gaya keris di Jawa sampai ke Cirebon sampai di Bali itu terpengaruh gaya Mataram. Benernya sih bukan Mataram, kemungkinan yang lebih tua dari Mataram. Yang mulai Demak, mulai Pajang itu sudah bentuk keris kita. Keris Jawa itu termasuk Pajang. Iyo skala Pajang. Ada yang juga nggak turun. Mbak Enjil mudah turun. Oh gitu. Nggak turun, ngatos betul. Ngatos mas, ngatos. Ini kita lihat apa keruingan dari pikel alis kalau turun belakang, menghilangnya ini perlahan-lahan hilang, nggak ada ujungnya seperti keris Bali tadi. Ya, tahu-tahu hilang aja, kapan hilangnya? Nah, ini juga menghilang secara perlahan-lahan. Kemudian sekar kacang. Sekar kacang ini ada beberapa bentuk. Yang umum setelah Mataram itu ya seperti ini gelung wayang. Tapi untuk sekar kacang yang tua-tua itu ada yang disebut sekar kacang nyambah aking. Nyambah aking itu kecambah kering itu seperti belalai gajah, gajahnya tapi jalan aja. Jadi turun
bawah ya. Seperti belalai yang kendor turun ke bawah, agak panjang. Lalu ada yang disebut nyunti utawi ngruwil. Ngruwil itu seperti ini, kacang apa gelung wayang tapi cuma kecil bentuknya, di agak ke atas ini ya, di kecil. Biasanya keris-keris Majapahit ini. Dan juga perlu dihatikan ini namanya godak. Godak itu ketiak antara jalen dengan sekar kacang. Itu ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang buah. Simplah. Dua. Standar Mataram looknya termasuk agak keker ya, looknya. Keker itu cukup merengkol. Untuk keris-keris yang lebih tua biasanya tidak serengkol itu, tapi ya ada sih merengkol. Bangsanya pengking lebih ekstrim. Kalau Majapahit lebih kebo sedikit, Pajajaran tambah kebo lagi. Mumpun kami misalnya keris kita kenan gitu. Rambut darah itu harus ditakokin. Mas Budi, kalau soal lumbangan tadi kalau keris Mataram kan botol adat sama botol rubuhnya itu hampir sama. Ya, bukan potong adat, bukan potong rubuh, kotak kan? Iya. Ngitungnya rubuhnya itu sampai kemana? Sampai dari Asgonjo itu atau dari mana? Iya, kira dari Asgonjo sini dekat sedikit, sini sama sini. Jadi tinggi gandhi dengan leher dekat perut ya. Yang kotak ini. Iya. Seperti itu. Kalau gadiknya lebih panjang, otomatis nanti jadi botol adat. Karena ini gelumbangan itu otomatis karena bertetangga dengan gadik, maka akan mempengaruhi ukuran gadik. Karena kalau mau membuat gelumbangan tinggi, gadiknya ya harus ditinggikan. Demikian juga kalau gadiknya direndahkan, otomatis gelumbangannya akan lebih rendah. Karena tinggi gelumbangan ini tergantung dengan tinggi gadik. Demikian juga gadik, dua-duanya harus Menyesuaikan. Maka kalau membuat keris kayak kebo kantong itu kan misalnya gadiknya di sini panjang, nah dia membuat gelumbangan lalu ya jadi kruing sampai atas, lalu di atasnya seperti ada lagi ya seperti ini, seperti gelumbangan. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam gelumbangan niko kalau botol adat sama botol rubuhnya itu misalkan lebih tinggi dari botol adatnya atau lebih panjang dari botol rubuhnya, itu apa yang harus kita perhatikan kalau seandainya kita menemui gelumbangan yang tidak kotak? Ya, tidak kotak maksudnya tidak persegi gitu ya. Berarti tangguhnya bukan Mataram gitu. Karena nanti dikaitkan dengan gaya. Sebenarnya nanti eksekusinya sama, maksudnya rapinya ada tampingannya itu ya tetap ada, lalu menghilangnya itu seperti apa tetap ada, cuma hanya ukurannya saja yang berbeda gitu ya. Bab kerapihan itu harus tetap sama, tidak terpengaruh antara botol adat atau botol rubuh atau persegi, itu tidak berpengaruh terhadap kerapian garap. Kemudian kalau di keris-keris sepuh itu biasanya untuk pembuatan rician ini dimulai sejak penempaan. Jadi seperti kruingan lalu gelumbangan ini untuk bentuk kasar awalnya itu tetap ditempa. Jadi tidak bentuk kodokan tebal kruing seperti sekarang ya. Sekarang turah bahan besi murah atau kiloan berapa. Kalau zaman dulu besi sulit dicari.
masih mahal, sehingga untuk pembuatan keris itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak banyak bahan yang terbuang. Ya caranya gimana ya? Caranya untuk membuat rincian-rincian ini bagian sudah ditempa. Bagian sudah ditempa. Karena ditempa maka yang ini pamornya bisa ceprit-ceprit ini bisa masuk ke dalam keruingan. Ini ditempa. Ceprit ini karena sebenarnya tipis lapisan pamornya. Lapisan pamornya tipis, ketika dia dibuat songkokan, dibuat itu kan dikerok. Nah, dikerok kalau tipis terkena kerok otomatis akan terbuang. Karena itu kalau cepret-cepret biasanya kan adanya di bagian yang tebal. Ya. Supaya dia tidak banyak hilang, ya ditempa, jangan dikerok banyak-banyak. Kecuali kalau ini di belubangan songkokannya masih ada pamor tembus bolak-balik. Memang konstruksi kerisnya berbeda dengan yang kita pahami biasanya. Kalau yang biasanya baja di tengah lalu ada pamor bawah, itu kan harusnya ketika disongko ini habis kelihatan bajanya kandas wojo. Kalau di Surakarta malah dijadikan estetika tersendiri, Mangkubumen itu kan dibuat kandas wojo songkoannya. Tapi untuk keris-keris Mataram ini sampai bolong pun masih ada pamornya. Itu karena teknik masang bajanya berbeda. Itu berarti kaitannya kan selera gitu. Selera anunya. Penguasa saat itu mendapatkan itu wasung siji kandas ini terus yang negara yang dianggap baik di Surakarta saat itu kan berarti hubungannya dengan selera atau gimana? Ya selera dan teknis sebenarnya ya. Teknis karena di masa lalu itu baja sedikit, tidak mencari baja kualitas baik itu tidak banyak. Jadi untuk cara menghemat baja ya bajanya cuma dipasang di pinggir saja. Jadi untuk membuat saton seperti ini ada sebenarnya tidak cuma 3. Kalau biasa kan 3 baja lalu pamor-pamor gitu ya. Tapi ini ada saton pamornya ada 2. Jadi ada yang di tebit, ada yang di tengah. Jadi kira-kira bisa juga bukan baja tapi besi. Jadi kita buat ini pamor, ini baja dibuat ini tosok masuk set ini ya. Lalu ini di atasnya ditimpa baru dijepit pakai pamor lagi ya. Sehingga kalau membuat sogokan ini di bawahnya ini sisi tajam di atas, ini di bawah, sehingga kalau membuat sogokan di sini kan kelihatan pamornya, ada pamornya. Lalu yang ditaplek ini cuma tipis, ketika digosok yang tipis ini hilang, tapi kalau yang di tengah ini enggak, ya masih ada. Untuk keris-keris Mataram biasanya ininya tidak terlalu panjang ya, tengahnya cuma sampai sini ya, paling panjang itu biasanya sini ya. Kadang-kadang ada yang keris sepuh-sepuh itu bisa sampai panjang. Majapahit itu ada yang sifat ini masih sampai atas ya, ini juga masih sampai atas sebenarnya. Yang atasnya sehingga kadang-kadang ada keris yang pecah di sini, bolong itu tembus gitu ya, karena sambungan di atasnya itu melengkap, jadi dia bisa bolong. Tapi kalau keris nem-neman nggak bisa karena seperti ini ya bajanya tembus sampai ke sana seperti pasang baja yang biasa. Mas Budi satu lagi Mas, soal lungguh tadi Mas Budi sebutin ada yang datar, ada yang melengkung. Lungguh banjakan gojo ya, bilah dan gojo itu menunjukkan apa? Tangguh, gaya. Ya. Kalau Uwung Pajajaran itu datar aja. Majapahit juga pembatnya sedikit. Yang mulai banyak itu Mataram mulai melengkung seperti ini. Ini condong leleh juga masing-masing
gaya itu berbeda-beda. Maksudnya bedanya itu selain kemiringan juga mulai condongnya itu dia berbeda. Ada yang mulai dari pangkal. Nah ini kebetulan karena ada sogokannya bisa terlihat jelas. Maksudnya dari pangkal itu ketika di atas ganja ini dia sudah langsung miring, kelihatan jalurnya ya, miring sampai atas. Nah, jadi dia mulai dari sini ini udah condong dari sini. Jadi kalau seperti ini Mataram dia masih relatif lurus dari sini. Ya. Dia baru mulai condongnya itu sudah agak naik. Jadi lurus dulu baru condong. Batu-batan, jadi mulainya kecondongan bilah seperti itu. Mataram ya nggak mesti ya, itu perbedaan empu. Kadang-kadang Tangguh Mataram ada yang mulai condongnya juga dari sini, ini udah pungkulnya itu jadi sudah miring dari bawah. Itu nanti mempengaruhi sikutannya. Kesannya itu berpengaruh karena kalau kita mulai condong dari sini kesannya kalau menurut Serat Lanang Gunggung itu istilahnya pajak mayat, jadi sudah kelihatan ngecenceng gitu ya, ngaku apa tegang ya, cencang itu nanti kesannya jadi kerisnya itu jadi keris yang sigap gitu ya, siap siaga, tentara siap tempur, karatenya pasang gitu ya, sigap ya. Sedangkan kalau mulainya dari agak ke atas kesannya itu lebih berwibawa, enggak sikap pasang gitu ya. Kayak Ratu Sinewoko ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira cara melihat keris ya seperti itu. Jadi detail-detail tiap pojok, tiap garis itu kita perhatikan, kita lihat ya, bahannya seperti apa. Lalu dan perlu juga kita ingat-ingat itu maksudnya setiap gaya, setiap tangguh itu punya ciri sendiri-sendiri. Bahkan setiap empu itu punya ciri sendiri-sendiri. Dan ciri-ciri ini bisa untuk digunakan untuk menentukan tangguh keris dimaksud. Ini tangguh buatan Pak Jeno. Kalau kita lihat gojonya ya memang darabnya rapi, cuma ukurannya kurang besar, kurang wowok, istilahnya kurang wowok, volumenya kurang. Hingga ya otomatis kalau gonjonya seperti ini maka kerisnya juga akan terlihat tipis, jadi kempot, istilahnya kempot. Kurangannya itu kurang tebal. Bilahnya mengambil kaos pahitan. Jadi ukuran bilah Majapahit ini lebarnya kira-kira seperti ini. Majapahit dan Mataram. Jadinya Mataram, limbangannya ini agak lebar. Jeno ya masih cukup memperhatikan detail. Nah untuk bagian belakang ini juga di kruing. Maksudnya di kruing kenapa? Supaya garis rawean ini, garis kruingannya ini bisa tajam. Jadi kalau dua garis cekung ketemu itu kan dia akan titik temunya dia tajam. Yang juga di depan ini jadi kruing supaya garis ini bisa timbul. Ini kalau keris Bali ya jelas lebih ketol, kruing ya kruing supaya ini kan tajam, ini juga kruing, ininya tajam, bahkan gonjonya ya kruing. Berapa ini ikut kruing, ganja keris Jawa itu jarang. Pengecualian untuk hubungan itu ganja kelap lintah. Kelap lintah itu selalu mulu ya,
Ada membuat coklat kita orang mulu itu punya rotoan foto kurang bangun ya. Karena ketika coklat kita dibuat tidak mulu gantinya flat wagu gitu. Rasakan itu wagu jadi walaupun nem-neman tetap dibuat mulu. Sampai sosokan duduk kemudian pucuk ya seperti kita beli ada ini tutumo Bali tutumo, ada yang sujen, ada yang gambir untuk itu juga tiap tangguh memiliki apa namanya ciri khas sendiri-sendiri. Itu bentuk-bentuk rincian harus dihafalkan. Nanti kalau udah satu set akan menjadi suatu lagu seperti ini, bentuknya begini. Setnya ya Kris Bali. Nah, Kris Bali itu kekurangannya memang gaya membuat ya bukan kekurangan, cirinya ya suka nggak suka ya selera pribadi. Gandinya itu dipotong untuk membuat tikelaris agak dalam sehingga Gandinya dipotong. ya kalau bakal kan membuat gandhi di segar gini terus dibuka gitu ya, membuat ini rotok kejerot sehingga gandinya separuh ini di atas terasa lebih kecil dari bawahnya. Dan dibandingkan antara kalau itu sekarang kacangnya nah ini kan kalau ini dari bawah ke atas tetap bentarnya orang lebih sama. Tapi cara membuatnya sama. Sama, cuma yang jewer itu tekniknya itu sama. Cuma yang ini jewernya mestinya ya lebih panjang sedikit, ini jewernya rapat. Biasanya itu lebih. Ya ini tadi gelobangannya lalu dibuat besar gitu kan. Kemudian bilahnya itu istilahnya godong pohung. Godong pohung. Jogja bilang adal meteng, kadal yang lagi meteng. Nah, ini bempeng itu ya lurusnya ke atas, nggak banyak. Untuk sekar kacangnya ini ya sebenarnya kalau Solo Solo itu dibilang belum wayang tapi agak lebih kendor sedikit ya, agak nyambah aking. Kemudian juga banyak hubungan dojonya ini walaupun masih melengkung tapi nggak panjang di Jogja. Bidangnya juga nggak selanjut Jogja. Hubungan ya udah Mataram flat. Ini di atasnya kalau Solo ini mengikuti Mataram tua, menghilangnya perlahan-lahan. Jogja relatif langsung di dekat itu estetika sendiri-sendiri ya, suka yang mana ya selera. Jelas Empu itu membuat solusi terhadap problem-problem estetika yang dihadapi. Masing-masing Empu punya ciri sendiri-sendiri. Ini tikelalisnya juga tetap walaupun ini agak di sini ya masih lurus, ada sampai separuh dari
Atau keringnya atau kemudian untuk keris look kalau yang sepuh itu harus diperhatikan apanya sudah kemakan atau belum ya. Biasanya kalau orang bios dulu biasanya dipakai kaca ini ya masih rata atau enggak ya balik kiri kanan ya masih baik atau enggak. Kalau udah ada yang mengkelong gitu ya udah elong atau terus atau malah luk-lukan gitu. Barang ngecek lu. Jika kita lihat ke arah lampu itu ya refleksi cahaya itu bisa terlihat apakah masih ada sisa-sisa tipak kikir atau apa itu kadang-kadang bisa terlihat. Kemudian penuaan dini atau penuaan Bekas pemalasan tidak sejaman. ya pemanasan yo enggak apa-apa sebenarnya asal kita tahu yang kita beli. Jadi kebondro itu kan ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan. Kebondro ekspektasinya ini keris sepuh, keris anyar. Masalah harga itu bukan keblondro, itu mau kelarangan apa yang murah apa wajar gitu ya. Terus sebenarnya kalau keris itu sendiri ya nggak pernah bohong, orangnya yang bohong. Jadi yo tanya langsung ke kerisnya aja. Keris lawas atau keris anyar. Dia pakai wae. Ini melani. Ditawar apa nih? Coba gue deh. Ternyata. Mani ya. Tadi. Ini ada dua keris Bali sama-sama sinom gitu ya. Ya kelihatannya serupa, tapi ini dibuat oleh empu yang berbeda. Oh gitu. Bisa dilihat dari ya tadi kalau sudah paham mana yang dilihat kan kita bisa lihat ujung ikel alis misalnya ujungnya berbeda ini di sini di sini. Kemudian lebarnya bilah, perbandingan bilah itu agak berbeda. Ujung sogokan juga berbeda. Hanya kalau empu sudah memiliki ciri khas seperti ini dia biasanya ketika membuat keris lain ya tetap mengulang apa kebiasaan membuat rincian seperti ini ya seperti ini terus nggak bisa jarang gitu ya dari sini ganti jadi begini terus besok Ini kan pakai kalau nyampe sana. Ini tuh keris Bali. Nah, nek si empu niku kinten-kinten damel rincian kados ngoten lu apa keris ngoten keris ukuran keris Jawa ngoten niku saged mboten sakit mawon dicilike. Nah, nggih, masalahnya saged mboten ngoten nek saged tapi apakah juga Oke, sewangun niku atau sedetail niku badan begitu. Akhirnya biasanya barang cilik itu lebih kermit, akhirnya pun damel. Ya apakah dia Utawa suwati kaya Pak Jino apa Pak Sungkawan niku ndamel keris Bali niku kita pun ngoten. ketika apa membuat sesuatu yang di luar kebiasaan ya, tentu ada penyesuaian yang harus diambil oleh pembuatnya. Ya harus lagi menghitung ulang gitu ya, pewangunan proporsi di bilah itu dia harus menyesuaikan kembali.
itu otomatis. Karena menurut teori, ini ada teori apa ya namanya, psikologi mungkin ya, bahwa orang itu mengukur dimensi ruang persepsi itu berdasarkan ukuran badannya sendiri. Jadi potongannya Pak Jeno membuat keris seperti ini, ya memang kita tahu profilnya Pak Jeno kan ukuran badannya seperti itu, kurusnya, gedenya badan itu seperti itu ya. Maka beliau itu membuat bilah yang ya sesuai dengan persepsi dirinya sendiri, ukuran tangan, ukuran ya sudah. Jadinya seperti ini. Sing gawe Mas Victor ya wis gawe wis kaya ngene. Enggak mungkin Mas Victor gawe kok dadi ciri ngene ya. Potongannya niki mung waton Sulaya. Nek biyen ukurane sak moten ning kena diabetes dadi guru ngoten kita. Itu sakit mawon kan Jawa. Niku bukan ukuran fisik badan real. Lho boten niku wau ndekake ukuran. Nggih. Kira-kira apakah juga bertambahnya usia itu sudah merubah menapa nggih? Iya bisa. Beranjak 40 semantan dan seterusnya ngoten lho, Bang. Aja tetap berubah. Takon Pak Seniman itu. Iya toh Mas, gitu Mas. Jiwa muda itu ya seperti apa? Itu kan yang jiwanya muda. Wah, si pecicilan kan. Gawe keris ya serodo pecicilan. Kalau semakin tua semakin menep ya. Seperti itu ngoten lho. Ini pinter-pinter makaten kan ya. Kecuali Mungkin pasti ada perubahan. Kakak Ken to. Ngomong Pak Ken Arok. makin tua makin siap. Tapi bayarnya secara ketrek. Betul. Pasti nggak usah beda usia gitu, beda saat mawon pun benten. Beda saat. Karena mood atau kejiwaan atau situasi kondisinya itu sudah berbeda.